Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Perasaan lagi arus balik. Kok penonton nggak balik-balik? Emang keren, Ultraman semua di sini. Lampu di dadanya nggak kelap-kelip. Cuma saldonya aja udah kelap-kelip. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal suasana arus comeback alias arus balik lebaran. Kalau arus mudik mau macet-macetan, mau dempet-dempetan tetap gas, yang penting sampai kampung halaman. Nah kalau arus balik biasanya beda tuh, badan sehat dilemes-lemesin. Ujung-ujungnya WA bos minta izin. Biasanya loh ya. Bos izin belum bisa masuk nih. Dari kemarin kuping kelilipan. Mata ya. Apalagi saldo ngap-ngapan. Bosnya jawab nggak usah masuk nggak apa-apa. Kan nanti bisa WFH. Work from hell. Karena faktanya arus balik di Indonesia bukan cuma soal balik ke perantauan, tapi juga balik ke kenyataan, back to reality. Karena kalau Back to the Future, filmnya udah gak ada di bioskop kan? Ya. Film jadul. By the way, anyway, anywhere, anything, anniversary. Panjang. Any. Jadi mau itu mudik, mau itu arus balik, salah satu masalah klasiknya adalah macet. Estimasi di Google Map 4 jam udah sampai. Kenyataannya 4 jam habis buat nonton Dracin. Kasihkan, manasin mesin aja belum. Mana lagi seru episodenya. Pak CEO-nya nyamar jadi penonton. Menurut Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi 3 hari. Pertama, Selasa kemarin, 24 Maret kemarin. Kedua, Sabtu nanti tanggal 28 Maret. Dan Minggu 29 Maret 2026. Arus balik aja puncaknya sampai 3 kali. Lah penonton masih bingung nentuin puncak karir. Kakor Lantas Polri mengimbau agar pemudik menghindari puncak arus balik karena tingginya volume kendaraan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Bagaimanapun keselamatan pemudik itu sangat penting. Korlantas Polri Selasa kemarin resmi menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way nasional dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama. One way nasional ini juga tergantung sikon di lapangan. Karena kalau tergantung diskon tarif tol. Kalau tergantung diskon itu belanja pas akhir bulan. Ya kayak sekarang ini akhir bulan banget udah seret kan. Makanya minum. Dengan sistem one way jalanan jadi lancar, apalagi kalau diperpanjang mungkin bisa makin lancar. One way diperpanjang, kalau jatah cuti penonton diperpendek. Tapi nggak apa-apa, bekerja itu kan ibadah. Ingat, jika pekerjaanmu berat, jangan ditimbang. Kasihan timbangannya error. Kakor Lantas Polri juga bilang selama arus balik pengendara dilarang beristirahat di bahu jalan. Mending kamu beristirahat di bahu aku. Gua yang ogah. Kakor Lantas juga mengimbau agar pemudik bisa mengatur perjalanan dengan baik. Jangan maksa masuk ke rest area kalau udah full. Ntar bisa memicu penumpukan kendaraan, penumpukan pikiran. Nah lo jadi numpuk-numpuk tuh kan. Rest area apa gudang bulog numpuk-numpuk ya. Banyak tumpukan. Namanya aja rest area. Rest artinya istirahat. Area artinya tempat. Rest area tempat peristirahatan. Kuburan dong. Kuburan di Jakarta juga numpuk sih. Alternatifnya pengemudi bisa keluar tol untuk sekedar relaksasi atau kuliner di jalan arteri. Nah habis itu baru balik lagi kampung halaman. Males ketemu bos kalau di kota. Fenomena lain saat arus balik adalah tingginya jumlah pergerakan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Para perantau datang ke kota bawa harapan bisa dapat pekerjaan dan memperbaiki kehidupan.
Ya banyak yang berpikiran peluang ekonomi di kota dinilai lebih besar dibandingkan di desa. Tapi kan ada juga orang kota yang mau tinggal di desa. Alasannya mencari ketenangan. Kalau penonton nggak pernah tenang. Mau di kota mau di desa nggak pernah tenang. Soalnya utangnya banyak. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga pernah mengingatkan derasnya arus pendatang harus menjadi peringatan bagi daerah-daerah penyangga di kota besar. Karena kondisi tersebut dapat memicu timbulnya masalah sosial baru mulai dari menjamurnya pemukiman kumuh, kemacetan, bahkan pengangguran. Tapi kota itu kadang kayak janji politisi. Gak selalu bisa mewujudkan apa yang sebelumnya dibayangkan. Tantangannya berat karena yang ringan itu hukuman koruptor. Iya, belum lagi biaya hidup yang besar. Karena kalau kecil kan suara rakyat. Kecil banget segini. Banyak juga pendatang yang cuma pasrah gara-gara gagal dapat kerja karena speknya gak sesuai. Kantor pengennya pekerja yang gak gaptek. Yang datang speknya antek-antek. Antek-antek asing lagi. Hei, ada juga gagal dapat kerja karena gaji yang rendah. Lebih rendah dari harga diri koruptor. Datang ditanya sama HRD. Kamu mau gaji berapa? Saya ikut perusahaan aja, Pak. Ya udah, gaji kamu 2 juta ya. 3 bulan lagi baru naik 5 juta. Ya udah Pak, saya kerjanya 3 bulan lagi aja. Belaga jadi Netanyahu dia. Sementara itu pengamat tata kota Yayat Supriyatna bilang rata-rata pendatang baru yang datang ke kota besar seperti Jakarta pendidikannya S3. Padahal ada juga yang S4. SD, SMA, SMP, SMA dan sederajat. S4 kan, SD, SMP, SMA dan sederajat. Jadi agak berat kalau harus bersaing sama ordal. Kalau sama-sama rakyat kayak kita, ya mau nggak mau harus nambah skill. Skill menjilat dengan handal. Nah, ini yang menarik. BPS mencatat kalau mau nyaman hidup di Jakarta, rata-rata pengeluarannya sampai menembus angka 14,88 juta rupiah per bulan. Banyak. Pantes aja penonton wajahnya penuh tekanan. Gaji kecil. Bukan tombol tapi sering ditekan. Ditekan atasan. Bayangin butuh 14 juta lebih buat hidup nyaman di Jakarta. Tapi kalau kita lihat UMP di Jakarta cuma 5,73 juta rupiah. Berarti banyak yang gak nyaman hidup di Jakarta. Tapi kenapa semua mau ke Jakarta? Siklus macam apa ini? Padahal kan ada IKN. Ibu kota Norwegia. Solo, Oslo. Iya. Menanggapi fenomena ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung angkat bicara. Karena kalau angkat piala Manchester City kemarin habis juara Carabao Cup. Ada Otong di sini. Ini yang nulis siapa tadi Tong? Bukan lo kan Tong? Oh bukan. Menurut Mas Pram, Pemprov DKI Jakarta nggak akan melakukan tindakan represif atau operasi justisia terhadap pendatang baru. Tapi Pramono Anung justru menghimbau agar para pendatang melengkapi administrasi kependudukan dan meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing dengan pekerja lain. Ibu kota itu memang keras, Bung. Betul. Kalau mau empuk di presto dulu. Bandeng kali. Bandeng. Pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan buat antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat arus balik Lebaran 2026. Salah satunya adalah work from anywhere atau WFA buat pekerja swasta atau ASN dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2026. Ingat, buat pekerja swasta. Kalau kita kan remah-remah studio. Makanya kita harus semangat. Kita harus kerja kuras ya. Kan dikuras terus. Sampai kering. Pramono juga bilang nggak ada toleransi buat ASN yang telat atau bolos masuk kerja setelah WFA berakhir.
Kalau ada yang bolos katanya bakal kena sanksi dan nggak ada keringanan. Ya semoga aja beneran, nggak cuma keras di omongan. Jangan sampai WFA disalahartikan. Nanti dikira WFA work from Antartika. Lagian ngapain ke sana ya? Ngejar koruptor. Ngejar koruptor apa ngejar penguin? Apa penguin ngejar koruptor? Ingat, WFA itu bukan libur tapi lembur. Cuma nggak di kantor aja. Iya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Pokoknya hari ini kita banyak informasi, khususnya informasi soal arus balik Lebaran. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, kali ini kita kasih informasi arus balik Lebaran. Yang mudik pada balik ke kota masing-masing dengan membawa beragam oleh-oleh khas dari kampung halaman. Penonton nungguin oleh-olehnya. Tidak hanya itu, mereka juga membawa cerita selama perjalanan arus balik. Nah, untuk informasi selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Adinda Vinka dan juru kamera Nur Ihsan untuk Anda berikut ini. Memasuki arus balik Lebaran 2026, berdasarkan pantauan kami, memang sudah banyak volume kendaraan yang mulai melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Nah, saya akan mencari salah satu seorang pemudik yang saat ini tengah beristirahat di Jasa Marga. Halo kakak, izin, selamat malam kakak. Selamat malam. Boleh kita izin wawancarain ya kak? Boleh. Kakak namanya siapa? Lila. Oke, Kak Lila, kalau sendiri ini dari mudiknya dari asal mana dan juga ini saat ini ingin pulang kemana nih? Saya mudik dari Pemalang, kebetulan akan keluar di tol Karangtengah, Ciledug. Nah, aku mau tanya sesuatu nih Kak. Kak Lila ada nggak sih bawa oleh-oleh yang Kak Lila beli di daerah Kak Lila saat mudik kemarin? Ada dong. Boleh ditunjukin Kak? Boleh. Kebetulan ini dari Pemalang itu ada oleh-oleh. Ini ada rengginang, kemudian juga ada kuping gajah. Ini jajanan-jajanan pasar zaman dulu. Kemudian juga ada peyek gitu. Jadi bawa ini untuk oleh-oleh tetangga-tetangga di rumah dan juga teman-teman kantor ya. Kemudian juga ada telur bebek untuk menjadi telur asin gitu. Kurang lebih seperti itu oleh-oleh dari Pemalang. Wah, kira-kira banyak ya Kak ya. Nah, kira-kira ada cerita seru nggak sih Kak di kampung tadi dan juga kesana nggak bisa kumpul bareng keluarga tercinta lagi? Tentunya seru banget ya untuk Lebaran kali ini mudik 2026 bisa kumpul bareng keluarga di Pemalang, juga meramaikan Lebaran kali ini yang pastinya ada rasa senang dan bahagia bisa kumpul bareng keluarga tercinta dan juga saudara-saudara, sanak saudara semuanya berkumpul menjadi satu untuk menjaga silaturahmi juga agar tetap harmonis seperti itu. Baik, terima kasih Kak Lila atas waktunya. Nah, itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu seorang pemudik yang ingin melakukan arus balik Lebaran 2026. Nah, himbauan bagi Anda pemirsa yang nanti akan melakukan arus balik Lebaran 2026 dihimbau untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan jika Anda lelah Anda bisa beristirahat di pos-pos terpadu ataupun di rest area yang ada di sekitar tol yang Anda kunjungi. Dari gerbang tol Cikatama, Adinda Vinka, Nur Ihsan, Metro TV. Nah, monyong-monyong soal balik ke perantauan. Iya, ngomong-ngomong soal balik ke perantauan, Jakarta ternyata masih menjadi magnet, tapi sekarang magnetnya udah nggak sekuat dulu. Jadi habis Lebaran tahun ini, arus urbanisasi ke Jakarta tercatat jadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. So, why?
Apakah Jakarta masih jadi kota harapan atau justru menjadi jebakan? Jebakan Robin, ya, Batman ya. Berikut informasinya untuk Anda. Jakarta Maret 2026. Gema takbir baru saja berlalu, namun deru mesin transportasi belum juga reda di sela sisa aroma kerianan Lebaran. Ribuan pasang kaki kembali berpijak di aspal ibu kota, membawa mimpi yang dibungkus dalam kardus-kardus sederhana. Namun, kota ini tak lagi sama. Laporan terbaru menempatkan Jakarta sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi di dunia. Magnet ekonomi Jakarta kini beradu dengan realitas ruang yang kian sesak. Ya mungkin di Jakarta ini lebih gampang gitu, lebih gampang cari uang gitu. Kalau menurut aku karena di sini banyak banget lowongan pekerjaan yang menjanjikan ya Kak. Mungkin di sini juga orang jadi tertarik untuk pengadu nasib gitu. Karena di Jakarta kan banyak kesempatan untuk kerja. Jakarta kan ibu kota ekonomi dari Indonesia, jadi semua orang itu ingin datang ke Jakarta untuk mendapatkan kesempatan lebih baik dalam hidup mereka. Tahun ini, tren urbanisasi melandai. Hanya sekitar 10 hingga 12 ribu pendatang baru yang diprediksi masuk ke Jakarta. Angka terendah yang mencerminkan keraguan di tengah ketidakpastian. Bayang-bayang inflasi akibat gejolak geopolitik global membuat daya beli tercekik. Rupiah yang tertekan di level Rp17.000 per dolar Amerika bukan sekedar angka. Ia adalah beban tambahan bagi mereka yang baru ingin memulai hidup di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta pun kian selektif. Kebijakan penataan kependudukan kini mengharuskan setiap pendatang memiliki kepastian tempat tinggal dan keterampilan. Jakarta bukan lagi tempat untuk sekedar adu nasib tanpa bekal, karena kota ini tak lagi ramah bagi mereka yang tak bersiap. Berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya. Urbanisasi 2026 adalah potret sebuah transisi antara harapan memperbaiki nasib dan realitas ekonomi yang kian getir. Bagi mereka yang datang, Jakarta tetaplah kota sejuta janji selama mereka mampu bertahan di tengah kepadatannya. Nah, selain arus mudik dan arus balik, saya punya informasi tentang data kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat selama libur Lebaran 2026. Belanja terus. Ya. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI menargetkan jumlah pengunjung naik sekitar 10 hingga 15% dibandingkan tahun lalu. Dan berikut informasinya untuk Aumania. Ya pemirsa, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan atau mal ini meningkat di periode libur Lebaran 2026. Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia ataupun APBI, ini menargetkan ada 10 sampai dengan 15% jumlah pengunjung ke pusat perbelanjaan dan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini setidaknya ada 414 pusat perbelanjaan yang tergabung dalam APBI dan hal ini rata-rata jumlah pengunjungnya ada 20 juta per harinya. Lonjakan kunjungan ke mal ini biasanya terjadi pasca Lebaran ataupun di hari kedua Lebaran. Karena biasanya di hari pertama Lebaran ini masyarakat lebih banyak bersilaturahmi kepada keluarga maupun kerabatnya. Nah untuk saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Dan di pusat perbelanjaan atau mal ini juga meningkat pengunjungnya karena beragam aktivitas menarik dan juga acara diberikan untuk pengunjung. Sehingga ini menarik perhatian bagi para pengunjung maupun masyarakat untuk berbelanja sekaligus ini mendapatkan promo-promo menarik terutama di momen libur Lebaran ini. Hal ini juga tentunya mendukung pergerakan ekonomi. Dan tak hanya itu, di beberapa tahun terakhir di momen Lebaran dan juga Ramadan ini untuk kunjungan masyarakat juga salah satu pendorong pergerakan ekonomi.
Hal ini didorong karena banyaknya konsumsi masyarakat, kemudian juga tradisi mudik, serta aktivitas di sektor pariwisata, retail maupun transportasi. Pemerintah juga berperan aktif untuk memberikan insentif kepada masyarakat, misalnya seperti memberikan diskon ataupun potongan harga untuk transportasi dan juga kebijakan work from anywhere ataupun WFA sehingga ini meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ataupun Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyebutkan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi domestik adalah meningkatnya konsumsi masyarakat dan juga mobilitas masyarakat. Dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,5%. Dari Jakarta, Devi Syafira, Dani Wijayanto, Metro TV. Oke, buat penonton yang kemarin nggak bisa liburan, yang akhirnya lemburan, mengisi momen libur lebaran, wisata alam air terjun di kawasan perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ramai diserbu wisatawan. Dan itu informasinya di segmen berikut. Teaser itu, iya. Jadi kita harus jeda dulu ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kita ada informasi soal liburan. Buat penonton yang kemarin lemburan, ngulang lagi ya. Oke, informasi berikutnya, habis lebaran ada yang sudah balik ke perantauan, ada juga yang masih nambah cuti buat liburan. Kalau penonton nggak peduli lebaran, tiap hari lemburan. Ngulang lagi nih. Nah, buat Aumania yang masih liburan, saya ada informasi tempat wisata buat isi momen liburan kalian. Yang penting dompetnya juga harus isi. Silama. Salah satunya wisata alam air terjun di kawasan perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini informasi selengkapnya. Momen libur lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke kawasan perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya adalah ekowisata Sungai Mundal di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Destinasi ini menjadi pilihan favorit karena menyuguhkan udara sejuk serta air yang jernih. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandian alami dengan air terjun berundak yang menambah keindahan panorama. Terdapat 5 kolam dengan kedalaman bervariasi. Bagi yang mahir berenang, tersedia kolam bawah dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Sementara bagi wisatawan keluarga dan anak-anak dapat menikmati kolam atas dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Karena airnya bersumber langsung dari mata air pegunungan, sensasi dingin dan segar sangat terasa saat berendam di ekowisata ini. Tertarik karena di sini kan asri alamnya, nah pengen ke suasana yang asri gitu, terus banyak mau ke wisata yang air, jadi pilih ke Sungai Mundal. Airnya juga kadang dibersihkan sama petugasnya, seringkali kalau ada daun yang jatuh, terus airnya juga jernih, kalau tapi sudah sampai atas sudah jernih airnya. Peningkatan kunjungan terjadi secara signifikan pada pekan Lebaran. Dalam sehari, lebih dari 1.000 wisatawan memadati area wisata. Untuk menjamin keselamatan pengunjung pada masa high season, pihak pengelola menambah personel pengawas di setiap titik kolam. Untuk datangnya justru untuk dari luar kota untuk saat ini. Kebanyakan dari Jakarta, Jabodetabek terutama. Itu sering. Dan untuk kali ini memang rata-rata Jabodetabek. Untuk keamanan pengunjung kita ada penjagaan dari setiap titik, dari krusialnya itu dari jalan maupun di segi bantaran sungai yang selalu beresiko untuk anak-anak juga. Itu pengawasan kita pasti, dan terutama di kolam.
dengan kedalaman 2 meter terlalu beresiko untuk kunjungan yang nggak bisa berenang terutama. Bagi Anda yang masih menikmati masa liburan di Yogyakarta, ekowisata Sungai Mundal bisa menjadi opsi wisata murah meriah. Cukup membayar tiket masuk Rp10.000 per orang, Anda sudah bisa merasakan kesegaran alam perbukitan Menoreh. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Metro TV. Dari Kulon Progo kita bergeser ke Aceh. Di Aceh momen libur lebaran juga dimanfaatkan warga buat berburu koruptor. Bukan. Maksudnya berburu oleh-oleh khas Aceh. Buat dibawa jadi buah tangan pas balik ke daerah asal. Nah, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, tentu tidak lengkap rasanya jika kita berkunjung ke suatu daerah atau tempat tanpa membawa pulang oleh-oleh khas dari daerah tersebut atau buah tangan kepada keluarga ataupun juga kerabat kita. Dan jika Anda ke Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, tentu saja juga ada banyak sekali oleh-oleh khas Aceh yang bisa Anda belikan untuk dibawa pulang ke keluarga tercinta. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu sentra penjualan oleh-oleh khas Aceh yang berada di kawasan Penayung, Banda Aceh. Ternyata di sini juga sudah mulai ramai sekali para wisatawan ataupun juga warga yang berburu oleh-oleh khas Aceh di masa libur Lebaran ini. Ini mulai dari berbagai macam souvenir ya, seperti kain-kain khas Aceh. Terus selain dari kain batik ini juga ada kopiah khas Aceh. Terus ada baju juga, dan tentu saja ada kopi-kopi. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa, kita coba samperin aja, kita tanya langsung dengan penjual di sini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak namanya? Dengan Kak Nabila. Kak Nabila ya. Kak Nabila, boleh dijelaskan Kak, ada oleh-oleh khas apa aja yang ada di toko, apa sih namanya? Toko pusaka. Oke, di pusaka kita ada jual makanan, kopi Aceh, terus juga ada souvenir. Souvenir itu ada bentuk pouch, terus tas-tas Aceh, dan juga kita ada fashionnya juga, mulai dari kaos, outer, terus juga ada bahan-bahannya juga. Lengkap. Banyak macam ya. Kalau kue tradisional mulai dari kue apa aja tuh? Oke, kalau kue tradisional kita ada kayak kue boy, mekara, terus ada badarete. Nah, lengkap. Makanan-makanan tradisional ada juga. Kalau yang paling paling ramai diburu apa sih Kak? Kalau yang ramai diburu untuk oleh-oleh rata-rata kopi. Karena kan Aceh itu terkenal dengan kopi Acehnya ya. Mulai dari Arabica sama Robusta. Dan selain kopi yang banyak diburu juga kayak baju-baju. Mungkin kan banyak pengen buat oleh-oleh kenang-kenangan. Kalau kopi kan dia saat diminum langsung habis. Kalau baju rata-rata itu banyak baju karena bisa buat kenang-kenangan. Dan kita coba tanya dengan pembeli di sini. Assalamualaikum Pak, maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak namanya Pak? Hendra. Jadi rencana mau beli oleh-oleh? Oleh-oleh khas Aceh. Khas Aceh ya? Rencana mau beli apa Pak? Ada macam-macam, ada kain sarung, ada peci yang utama nih. Oh, dari beli berarti Pak ya? Ini lagi milih-milih ya? Lagi milih-milih nih, warna cocok. Berarti paling suka apa nih Pak? Yang paling suka nih ciri khas Aceh nih, nggak ada di Sumatera, nggak ada. Oh, ada bordir khusus ada dia ya? bordir, pantu Aceh, pintu Aceh. Pintu Aceh. Pintu Aceh. Dan itu dia pemirsa, memang ternyata di momen Lebaran ini memang tidak hanya dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata ke sejumlah objek wisata, terutama di Aceh, tapi juga dimanfaatkan oleh warga sebelum mereka balik ke kampung halaman mereka. Ini juga berburu sejumlah oleh-oleh khas atau buah tangan yang nantinya akan diberikan kepada keluarga maupun juga kepada kerabat. Dan tentu saja oleh-oleh ini juga akan semakin menambah, mempererat silaturahmi di momen libur Lebaran seperti ini. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.